Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini, baik umat Tuhan yang bergabung melalui Facebook Live, TikTok Live maupun Instagram Live dan Zoom. Saya mengucapkan selamat bergabung pagi hari ini. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 ya. Hari Jumat kemarin saya sudah bagikan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel untuk dididik, untuk dibentuk, untuk diarahkan, untuk didewasakan. Ya, setiap anak-anak Tuhan perlu didewasakan melalui proses hidupnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib, dan ia harus mengikut aku setiap harinya. Sehingga akhirnya kita dalam memikul salib, menyangkal diri, di situ kita didewasakan. Di situ kita dibentuk, karakter kita dididik. Sama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan membentuk mereka, Tuhan mendidik, mendewasakan mereka di padang gurun. Alkitab mencatat Tuhan memimpin mereka sengaja tidak melewati jalan yang pendek, tapi memutar di padang gurun. Kenapa? Karena padang gurun adalah pembentukan. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan gak mau atau skip padang gurunnya, mau hanya menerima berkat-berkatnya. Gak bisa. Setiap kita harus dibentuk, setiap kita harus menjalani padang gurun kita masing-masing. Kemarin saya sudah bagikan di hari Jumat, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mengikuti di hari Jumat kemarin, saya sudah masukkan renungannya atau materinya atau khotbahnya yang hari Jumat kemarin tentang pembentukan di padang gurun di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Saya juga sudah bagikan renungan-renungan singkat di sana agar setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan ya. Dan hari ini dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan suruh berbalik kembali untuk berkemah di tepi laut. Kenapa nih? Ya, kita lihat selanjutnya ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apa yang telah kita perbuat, bahwa kita membiarkan orang Israel ini pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya, membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun ada orang yang berusaha menjegal hidup mereka, sekalipun ada orang-orang yang berusaha menjegal hidup saudara dan saya, tapi kalau Tuhan yang pimpin hidup kita, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan yang pimpin hidup saya, maka saya akan berjalan terus. Amin. Amin saudara. Kalau Tuhan yang pimpin hidup kita, maka apapun yang ada di hadapan kita, ada orang yang berusaha menjahati kita, ada orang yang berusaha menghancurkan hidup kita, ada orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup kita, Alkitab menjamin Tuhan yang akan berperang menggantikanmu, karena Tuhan yang memimpin hidupmu di depan.
Engkau akan berjalan terus, engkau akan maju terus. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai. Haleluya. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, melihat, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu mereka sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita takut, kita khawatir, berserulah kepada Tuhan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi ketakutan bangsa Israel, karena mereka udah mulai berpikir yang aneh-aneh. Wah, selesai kita di padang gurun. Ini yang seringkali menimpa kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan masalah, mulai pikiran kita yang aneh-aneh. Wah, hancur nih hidup saya. Wah, berantakan dari rumah tangga saya. Ya, hancur usaha saya. Wah, parah nih, bisnis saya pasti nggak bisa berhasil nih. Mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh ketika diperhadapkan dengan masalah. Bangsa Israel melihat, wow, di belakang sana ada orang Mesir. Mereka mengejar kita, udah mati kita semua di padang gurun ini. Mereka komplain sama Musa, udah biarin aja, kemarin kita di Mesir lah, lebih baik kita diperbudak daripada kita mati di padang gurun. Seringkali kita anak-anak Tuhan berpikir yang menakuti diri sendiri, mulai berasumsi yang negatif. Jangan-jangan suami gue selingkuh nih, jangan-jangan istri gue selingkuh nih, jangan-jangan penuh dengan jangan-jangan. Padahal belum tentu itu yang terjadi. Kita sudah melemahkan diri kita sendiri, saudara. Alkitab katakan, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Jangan sampai pikiranmu meracuni hidupmu. Makanya belajar untuk penuhi pikiran kita dengan firman. Dengan firman, karena firman itu yang akan memberikan kita kekuatan sekalipun kita belum melihat jalan keluar. Bangsa Israel ketika diperhadapkan, mereka menoleh. Alkitab katakan, wow, mereka lihat orang Mesir dengan pasukannya mengejar mereka. Di depan mereka apa, saudara? Laut. Mereka bingung, mereka berkata, Musa, selesai hidup kita, mati kita di sini. Tapi apakah itu yang terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tegap, lihatlah keselamatan datangnya dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, ayo di rumah saudara masing-masing kita baca sama-sama ya. Ayat 14, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan akan berperang menggantikan saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan akan berperang menggantikan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembelaan kita itu nggak datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. No. Betul, Tuhan bisa pakai manusia, tapi andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Karena Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Kita diam saja, Alkitab katakan. Ini yang akan kita pelajari sama-sama. Kapan kita bisa melihat Tuhan akan berperang menggantikan kita? Ada syaratnya, saudara. Dan ini yang Alkitab catat. Kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya. Kapan Tuhan berperang menggantikan kita? Ayat pertama dan ayat yang kedua bilang begini. Kita baca lagi ya, saudara ya. Ayat pertama dan ayat kedua dari Keluaran pasal 14 tadi bilang begini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ada perintah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kasih perintah.
Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kasih perintah. Tuhan perintahkan Musa untuk mengarahkan bangsa Israel berdiam di tepi laut. Tunggu di situ, berkemah. Ada perintah yang Tuhan sampaikan untuk Musa dan bangsa Israel lakukan. Kalau kita mau lihat Tuhan berperang menggantikan kita, maka engkau harus taat dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hendak buat sesuatu dalam hidup kita. Makanya ayat 4 Alkitab katakan, lalu mereka berbuat seperti demikian. Di ayat terakhir, ayat yang keempat, yang terakhir, bagian terakhir. Lalu mereka berbuat demikian. Apa yang mereka perbuat? Mereka lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Mereka berdiam di tepi laut itu dan mereka berkemah. Padahal orang-orang Mesir, Firaun dan pasukannya sedang mengarah kepada mereka. Kalau menurut akal sehat kita, ya lu lari aja, jalan aja terus. Ngapain lu berkemah? Kemana kek? Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rencana. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kemuliaannya. Sehingga kita pelajari hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Alkitab katakan Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja, itu hanya berlaku buat orang-orang yang mau mengikuti perintah Tuhan. Sama kayak bangsa Israel dan Musa, diberi diam di tepi laut, berkemah di sana. Engkau akan melihat aku yang akan berperang, bukan kamu. Tapi harus ada ketaatannya dulu. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Harus ada ketaatannya dulu, sehingga kita baru melihat bagaimana Tuhan berperang menggantikan kita. Ingat peristiwa di mana Raja Yosafat hampir-hampir menyerah ketika menghadapi pasukan yang begitu banyak. Mereka, Yehuda dan Yosafat, berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang sama mereka, ada perintah yang harus kamu lakukan. Kamu harus membiarkan pasukan pemuji-muji di depan berjalan. Kamu hanya turun ke bukit, kamu akan lihat aku akan berperang bagimu. Tapi ada perintah yang mesti mereka lakukan. Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan pengen melihat Tuhan berperang bagi mereka, tapi mereka nggak mau taat. Itu bahaya. Itu nggak akan pernah bisa, saudara. Kalau kita mau lihat Tuhan berperkara dalam hidup kita, kita mesti taat. Sama-sama kembali saya katakan, saya harus taat. Amin. Yosua memiliki kesulitan bersama bangsa Israel untuk menembus tembok Yeriko. Tapi mereka ingat, Tuhan kasih perintah sama kita. Setiap hari kita harus kelilingi tembok Yeriko sehari sekali. Setelah itu pulang. Seperti itu selama 6 hari. Sehari sekali, besoknya sehari sekali lagi, besoknya sehari sekali. Seperti itu selama 6 hari. Di hari yang ke-7 Tuhan memerintahkan 7 kali engkau putar. Setelah putaran yang ke-7 engkau berseru, maka tembok itu akan rubuh. Jadi pertanyaan sekarang, yang membuat tembok rubuh itu putaran bangsa Israel. Apakah seruan bangsa Israel? Yang membuat tembok rubuh itu adalah tangan Tuhan. Kenapa tangan Tuhan? Karena ada ketaatan dari Yosua dan bangsa Israel, mengikuti perintah Tuhan. Ini yang selalu saya bilang, kalau engkau mau melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, belajar taat. Firman Tuhan adalah berisi perintah-perintah yang harus kita taati. Kita taati bukan karena kita takut, kita taati karena kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita mau taat. Kalau Tuhan bilang ampuni, lepaskan pengampunan, kasihi, lakukan. Sekalipun yang orang kita kasihi ini kadang ngeselin gitu kan, tapi karena ini perintah Tuhan, lakukan. Nanti Tuhan akan tolong, karena Tuhan yang akan berperang. Sama-sama bilang sama saya, nanti Tuhan yang akan berperang. Ya saudara ya, kalau kita mau melihat Tuhan akan berperang menggantikan kita, kuncinya cuma satu kok.
obey, taat. Engkau mau melihat sesuatu yang tidak mungkin bisa engkau alami, tiba-tiba Tuhan buat. Engkau mau melihat hal itu terjadi dalam hidupmu, belajar taat. Suatu kali Petrus bersama dengan murid-muridnya menjala ikan, tidak mendapatkan seharian penuh. Tiba-tiba Yesus bilang, Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Petrus bilang apa? Guru, sepanjang malam kami sudah menjala, kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh, tapi karena Yesus yang suruh, maka aku akan melakukan juga. Apa yang terjadi di balik ketaatan Petrus mengikuti perintah Yesus? Dia mendapatkan banyak ikan. Engkau mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu? Engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu? Engkau mau melihat terobosan-terobosan yang tidak pernah kau lihat sebelumnya terjadi dalam hidupmu? Belajar taat. Belajar taat. Ada banyak hal yang terjadi yang Alkitab catat di balik ketaatan, saudara. Abraham, di balik ketaatannya, dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa dia dapatkan sebelumnya. Di balik ketaatan kita sungguh akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Kuncinya satu ini aja, taat. Sekarang mari koreksi diri kita masing-masing. Kita mau tanya sama diri kita, perintah Tuhan yang mana yang belum saya taati? Yuk sama-sama kita cek, perintah Tuhan yang mana yang sampai hari ini saya belum taati. Kalau hari-hari ini kita belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ayo belajar kita lakukan bersama-sama. Ikuti apa yang Tuhan mau, ikuti apa yang Tuhan sedang ajarkan. Karena saya percaya kalau Tuhan sedang memerintahkan sesuatu, ada sesuatu yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Sekarang kita nggak usah tanya, aduh, perintahnya berat. No, Alkitab katakan perintahnya itu tidak berat. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa melakukan perintah Tuhan, mau atau enggak. Itu aja. Kalau kita mau, Roh Kudus kasih turun Tuhan tolong kok. Kalau kita mau, Tuhan saya mau melakukan perintah Tuhan, mampukan saya, Roh Kudus kasih kemampuan kok. Sekarang sering kalinya kita tuh merasa nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga akhirnya untuk melakukan perintah Tuhan dalam ketaatan kita berat merasanya. Mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni mertua, mengampuni menantu, itu kayak berat. Padahal sebenarnya bisa. Kitanya tapi nggak mau. Kau nggak akan pernah lihat terobosan dalam hidupmu. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Di balik ketaatan kau akan melihat perkataan firman Tuhan. Bukan kamu yang berperang, melainkan aku yang berperang. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Maksudnya apa? Bukan lagi kita yang berperkara dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Sesuatu yang gak pernah kau lihat sebelumnya, itu akan terjadi dalam hidupmu ketika kau mulai taat. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami belajar tentang ketaatan. Kami tahu tidak mudah, tapi firman-Mu katakan perintah-perintah-Mu tidak berat. Tidak berat karena kami tahu ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan perintah-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, kami mendengarkan firman-Mu bagaimana Engkau berperang menggantikan bangsa Israel untuk melawan orang-orang Mesir, Firaun dan pasukannya, yang memang tidak bisa dilawan oleh bangsa Israel. Namun hari ini juga kami belajar, ada kalanya di mana hidup kami tidak tahu bisa buat apa lagi dalam kehidupan kami. Yang kami tahu kami mesti taat. Yang kami tahu kami harus mengerti apapun yang perintah Yesus sampaikan kami harus lakukan, sehingga akhirnya hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sampai hari ini kami belum bisa mengampuni, kami mau belajar untuk mengampuni. Kami tahu di balik pengampunan ada terobosan dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong setiap kami, mampukan setiap kami, biar setiap kami boleh mengalami kuasa dan hadirat Tuhan. Sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya akan kami lihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kami tatkala kami belajar untuk melakukan ketaatan.
Biarlah mulai hari ini kami mengingat perintah Tuhan yang mana yang belum kami lakukan sampai saat ini. Kami mau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus oleh karena pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Tuhan, jamah setiap kami. Teguhkan hati kami untuk tetap terus mengikuti perintah Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan membuat sesuatu perintah, maka ada sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang mungkin selama ini kami belum mengerti kenapa hal ini terjadi. Tapi kami mau belajar taat. Karena di balik ketaatan kami lihat mujizat, di balik ketaatan kami lihat perkara-perkara dahsyat, di balik ketaatan kami melihat tangan Tuhan yang berperang menggantikan kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang mengikuti live doa pagi ini, Tuhan kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewat daripada lawatan Tuhan. Pagi hari ini kami mengalami jamahan Tuhan. Kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa dalam kolom komentar yang ada, biarlah Allah yang menjawab setiap satu persatu dari doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa kami jauh melebihi dari apa yang kami bayangkan dan apa yang kami pikirkan. Hamba menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Umat-Mu jamah masing-masing, buka hati kami ya Tuhan. Singkapkan sesuatu yang belum kami mengerti, belum kami pahami, sehingga kami belajar melakukan ketetapan yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Karena kami tahu ketika kami melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka ada saja berkat Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing kami. Hidup kami dibela, hidup kami dituntun, hidup kami diarahkan. Kami lihat terobosan, kami lihat perkara-perkara dahsyat, kami lihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan satu persatu umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di dalam mereka pergumulan mereka yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka, Tuhan jamah. Biarlah rumah tangga mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dijamah Tuhan. Suami-suami dan istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Biarlah kasih Tuhan mengikat mereka. Kalau ada suami-suami, kalau ada istri-istri yang hari-harinya sedang jauh dari Tuhan, Tuhan kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan memulihkan hubungan mereka, rekonsiliasi terjadi, sehingga kasih mula-mula mereka tetap terus ada dan tetap terus hidup dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati rumah tangga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jaga sertai tolong setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga rumah tangga dari anak-anak Tuhan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka umat Tuhan yang berdoa hari-hari ini untuk perekonomian mereka. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan buka jalan sehingga ekonomi mereka dipulihkan. Mereka lihat mujizat, mereka lihat campur tangan Tuhan ketika mereka mau belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari sedang berusaha, bekerja, berbisnis. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus, sehingga apapun yang mereka kerjakan dan rencanakan, Tuhanlah yang berdaulat atas apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan yang membukakan pintu-pintu lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka, untuk mereka dapat bekerja, untuk dapat menafkahi hidup mereka. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang hari-hari sedang terserang sakit penyakit, baik mereka ataupun mungkin keluarga mereka yang hari-hari sedang terserang sakit penyakit. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat dimanapun mereka berada hari ini. Hamba ucapkan berkat kuasa kesembuhan turun atas mereka, mujizat Allah turun atas mereka, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan.
Setiap mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu tergenapi, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Tubuh kami percaya bukan sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Dan kami percaya di atas kayu salib Yesus telah mengubahkan segala kutuk sakit penyakit, diubahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami terima kuasa kesembuhan. Kami terima mujizat Allah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Jagai, sertai setiap langkah hidup mereka Bapa. Hamba doa biar hal-hal dahsyat terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang berdoa di pagi hari ini. Mereka mau setia di masa muda mereka, mereka mau taat, tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Orang-orang muda yang takut akan Tuhan, orang-orang muda yang hidup mencintai Tuhan. Tuhan akan angkat masa depannya. Tuhan akan bawa masa mudanya naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang dahsyat, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang diurapi dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari sedang berdoa untuk mencari pasangan hidup, hamba ucapkan berkat biar Tuhan tolong. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang bukakan jalan bagi mereka. Yang terbaik Tuhan sudah berikan buat orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Pakai masa muda mereka Tuhan, jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Bahkan jadikan mereka berkat terang, cahaya bagi orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin di antara mereka yang mengikuti live doa pagi ini masih ada yang belum mengenal Yesus. Tuhan, kami berdoa biar cahaya kasih-Mu melawat dan menjamah setiap mereka. Di dalam nama Yesus, tuntun mereka dalam jalan kebenaran. Bahkan kami berdoa kalau ada di antara keluarga kami yang sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, kami doa biarlah Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan, ketuk hatinya. Di dalam nama Yesus kami doa. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami hidup, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami dijaga, dijauhkan di dalam nama Yesus dari segala mara bahaya bencana alam. Di dalam nama Yesus kota kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat kota-kota di mana ada intoleran yang ada Tuhan, oknum-oknum intoleran. Kami doa kota-kota tersebut dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Sehingga umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan boleh dapat beribadah dengan tenang, dengan sukacita dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa buat kota-kota yang hari-hari ini terkena bencana alam. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami ucapkan berkat. Tuhan tolong agar mereka dalam memimpin bangsa kami diberikan hikmat dalam tuntunan rancangan Tuhan, sehingga Indonesia ekonominya kuat, Indonesia ekonominya pulih, Indonesia ekonominya maju. Di dalam nama Yesus hal-hal dahsyat terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa para gubernur, para bupati, para wali kota di bangsa kami, para lurah, camat, RT, RW dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami doa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melawat setiap mereka. Tuhan menuntun mereka, sehingga dalam mereka mengambil setiap kebijaksanaan keputusan yang ada. Kuasa Tuhan sendiri yang mengarahkannya. Bapak terima kasih.
Kami percaya bangsa ini aman dalam tangan Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat, setiap politik adu domba, politik identitas, kami patahkan, gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam kehidupan bangsa kami. Kami percaya ada hal-hal dahsyat Tuhan buat. Kami juga berdoa ya Tuhan buat rencana tahun 2024 pemilihan umum. Tuhan berdoa buat KPU, berdoa buat partai-partai yang ada. Kami berdoa biarlah ada keadaan aman, kondusif pada saat pemilu berlangsung. Tuhan campur tangan sehingga semua boleh berjalan dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga teringat ada rumah tangga yang pagi hari ini berdoa agar dalam rumah tangga mereka Tuhan boleh percayakan keturunan ilahi. Jika itu adalah doamu, engkau suami-suami, engkau istri-istri yang hari-hari sedang berdoa untuk memiliki keturunan, taruh tangan kananmu di dada. Kalau engkau berdoa bersama pasanganmu, berdoa bergandengan tangan. Bapa, kami sepakat berdoa buat pasangan suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami satukan hati kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan setiap istri-istri, diberkati kesehatan reproduksi setiap mereka. Bahkan Tuhan Yesuslah yang memberkati mereka, sehingga daripada mereka lahir keturunan anak-anak takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersuka cita sebab kami sudah berdoa bersama-sama, kami bersekutu kepada Tuhan bersama-sama, dan kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu, mereka yang mengikuti live doa pagi ini, mereka berjalan dalam kuasa, mereka melihat mujizat, mereka melihat pertolongan Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, khusus teman-teman yang live di TikTok, saudara bisa kirimkan pokok-pokok doa saudara dengan cara add terlebih dahulu tim doa kami di tempat ini, tim doa Pastor Glenn Atuheru, sehingga Bapak Ibu bisa kirimkan pokok-pokok doa di sana, khusus buat teman-teman yang di TikTok ya. Teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp group, di doa pagi WhatsApp group juga bisa kirimkan pokok-pokok doa dan juga kesaksian-kesaksian yang ada, sehingga membangunkan iman setiap kita anak-anak Tuhan ya. Puji Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui platform Facebook Live, Instagram Live, TikTok Live, dan Zoom. Doa saya menyertai setiap kita dan tetap terus berjalan dalam ketaatan. Engkau akan melihat Tuhan berperang menggantikanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.